Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Zakirani Saliha dengan MPM 21130532551 dari Prodi PGSD FKIP Unila 2021 dari kelas 4G. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas hari raya dari Bapak Jody Setia Hermawan, mata kuliah pembelajaran matematika SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Hari ini ada yang nggak masuk atau ada yang sakit mungkin? Oh, alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Selesai. Kita memulai pelajaran pada hari ini. Ada baiknya kita menyanyikan dan juga mendengarkan lagu Pelajar Pancasila. Berikut adalah videonya. Akan Ibu tayangkan setelah ini ya. Nah, anak-anak hari ini ada yang tahu nggak? Kita belajar tentang apa? Belum ada yang tahu ya? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Udah ada yang tahu belum bangun ruang itu ada apa aja sih? Belum tahu ya? Oke, Ibu akan jelasin setelah ini ya. Oke, jadi anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Ada yang tahu nggak sih anak-anak Ibu semua, bangun ruang itu ada apa aja sih? Dan maksud dari bangun ruang itu apa sih?
Oke, Ibu jelasin dulu ya. Bangun ruang secara matematika merupakan salah satu anggota dari bidang geometris. Bangun ruang merupakan bangunan yang berbentuk 3 dimensi, dikarenakan yang berbentuk 3 dimensi itu disebut dengan sebutan bangun ruang, membuat bangun ruang memiliki ciri khas, yakni memiliki ruang atau yang biasa disebut dengan volume. Nah, di sini Ibu akan memutarkan video agar kalian semakin paham apa sih sebenarnya bangun ruang itu. Nah, silakan disimak ya anak-anak. Klik tombol subscribe ya, biar kita bisa terus belajar bersama. Halo teman-teman, sekarang Lana akan belajar tentang bangun ruang kubus, balok, tabung, dan bola dari benda-benda yang ditemukan di sekitar rumah. Ayo ikut bersamaku. Benda pertama yang aku temukan adalah Rubik. Rubik ini berbentuk bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus memiliki 6 sisi. Keenam sisi kubus memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selain Rubik, terdapat benda lain yang umum berbentuk kubus. Di antaranya dadu, brankas, es kubus, dan lain sebagainya. Benda kedua adalah kotak pensil. Kotak pensil berbentuk bangun ruang balok. Bangun ruang balok memiliki 6 sisi. 6 sisi ini tersusun atas 3 pasang sisi berhadapan, memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu sisi atas dengan sisi bawah, sisi depan dengan sisi belakang, sisi kanan dengan sisi kiri. Selain kotak pensil, benda lain yang umum memiliki bentuk balok antara lain batu bata, akuarium, kotak susu, dan lain sebagainya. Benda berikutnya adalah celengan. Celengan berbentuk bangun ruang tabung. Tabung memiliki sisi tutup dan alas, dengan sisi selimut yang menyelimutinya. Selain celengan, benda yang memiliki bentuk tabung adalah gelas, botol minum, kaleng minuman ringan, dan masih banyak lagi. Dan terakhir, bola tenis. Bola tenis memiliki bentuk bangun ruang bola. Bola tenis hanya memiliki satu sisi yang melengkung di semua bagian. Selain bola tenis, benda yang memiliki bentuk bola tentu saja merupakan jenis bola-bolaan seperti bola basket, bola sepak bola, bola kasti, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ayo berlatih menebak bangun ruang apakah yang menjadi dasar dari benda-benda berikut ini. Pertama, kotak susu. Kotak susu memiliki 6 sisi, di mana 3 pasang sisinya yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Maka, kotak susu memiliki bentuk dasar balok. Benda kedua adalah senter. Senter memiliki bentuk dengan sisi tutup, sisi alas, dan sisi selimut. Oleh karena itu, senter memiliki bentuk dasar tabung. Ketiga adalah kado. Kado ini memiliki 6 sisi dengan bentuk dan ukuran yang sama. Maka, kotak kado ini memiliki bentuk dasar kubus. Dan terakhir adalah kelereng. Kelereng hanya memiliki satu sisi melengkung, yang tentunya kita bisa menebak bahwa kelereng memiliki bentuk dasar bola. Hore!
kamu sudah belajar bangun ruang dari beragam benda. Bangun ruang yang telah kita pelajari adalah kubus, balok, tabung, dan bola. Terima kasih sudah datang dan belajar serta bermain bersamaku. Nah, itulah tadi macam-macam bangun ruang yang kalian harus ketahui. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu jenis bangun ruang, yaitu kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen, berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut dengan bidang 6 beraturan. Selain itu, kubus juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Nah, anak-anak, bisa dilihat ya di gambar. Kubus adalah balok atau prisma siku-siku khusus. Kubus mempunyai 6 sisi, semuanya merupakan persegi. Jadi, sisi depan, sisi atas, samping, kanan, kiri, dan bawah itu adalah persegi. Keenam sisi itu adalah A, B, C, D seperti yang digambar. A, E, H, D, D, H, G, C, A, E, F, B, B, F, G, C, dan E, F, G, H. Kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjangnya, yaitu yang seperti ini anak-anak. AB, BF, CG, DH, EF, FG, FG, GH, dan HE. Kubus juga mempunyai 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke, selanjutnya adalah volume kubus. Bagaimana sih cara menghitung volume kubus? Oke, sebelum menghitung volume kubus, mari kita pelajari dulu apa itu satuan volume dan apa yang dimaksud dengan satuan volume. Volume didefinisikan sebagai sebuah besaran turunan yang diambil dari besaran pokok panjang. Satuan volume ditandai dengan akhiran kata kubik, misalkan cm kubik. Jadi, kubik itu ada tanda seperti angka 3, ya memang 3, tapi di atas. Jadi di atas kecil itu 3 namanya kubik, sentimeter kubik atau milimeter kubik. Kata kubik biasanya dilambangkan dengan pangkat 3 yang diletakkan setelah ukuran satuan volume tersebut. Jadi jangan lupa ya anak-anak, jika kita ingin mencari volume kubus, jangan lupakan kubik, yaitu satuannya. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas materi pelajaran matematika kelas 5 SD tentang bangun ruang kubus. Ya, anak-anak jangan lupa bantu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya ya. Dan kalian juga bisa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang balok. Sekarang, bagaimana ya bentuk kubus? Ya, kalian lihat gambar ini ya anak-anak. Ini adalah bangun kubus yang bernama ABCD EFGH. Kemarin kita sudah mempelajari tentang rusuk di bangun ruang balok. Sekarang kita lihat untuk rusuk di bangun ruang kubus AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, dan EH. Lalu sisi-sisinya adalah ABCD, lalu EFGH,
ABFE, CDGH, dan BCGH. Yang terakhir, ADEH. Lalu titik sudutnya, kalian pasti bisa menebak ya. A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sekarang yang mana anak-anak diagonal sisinya? Ya, sambil kita jawab ya bersama-sama. AF, BE, BG, CF, CH, DG, AH, DE, AC, BD, EG, dan FH. Itu tadi diagonal sisinya ya. Sekarang diagonal ruangnya yang mana ya anak-anak? Yuk kita jawab bersama. BH, DF, AG, dan CE. Ya, itu tadi diagonal ruangnya. Sekarang bidang diagonal. Yuk kita jawab bersama. BCEH, lalu AFDG, kemudian ABGH, selanjutnya CDEF, DBFH, dan terakhir ACGE. Ya, itu tadi komponen dari bidang atau bangun ruang kubus. Tetap sama seperti kemarin ya anak-anak, bangun ruang balok memiliki komponen sebanyak 6. Ada rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Tadi kita sudah sama-sama mempelajari untuk menyebutkan masing-masing dari komponen yang 6 tadi. Sekarang, sama seperti kemarin, tugasnya adalah kalian menuliskan banyaknya dari masing-masing komponen yang tadi sudah disebutkan di bangun ruang kubus ya, anak-anak. Ya, di sini tabelnya. Kalian tinggal hitung saja yang tadi kita sudah sebutkan. Bisa diulang videonya, kemudian dihitung ya banyaknya. Mudah kan anak-anak? Sekarang kita lanjut. Berdasarkan komponen tersebut, kubus memiliki sifat yang mirip dengan balok. Bedanya, sisi kubus berbentuk persegi, dan 3 pasang bidang sejajarnya sama dan sebangun. Ya, ini harus kalian catat ya anak-anak, karena ini merupakan sifat dari bangun ruang kubus. Seperti kemarin juga, di tugas bangun ruang balok, kalian diminta untuk menggambarkan bangun ruang balok. Sekarang, tugas kali ini, kalian membuat bangun ruang kubus dan nama yang kalian bisa tulis bebas ya anak-anak. Kalau di bangun ruang tadi Bu Guru adalah A, B, C, D, dan E, F, G, H. Kalian bebas, boleh dengan huruf yang lain ya. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya ini akan menjadi tugas berikutnya ya anak-anak, yaitu kalian menggambarkan sisi sejajar yang ada pada bangun ruang kubus. Ya, tadi pada catatan adalah 3 pasang bidang sejajar yang dimiliki oleh kubus. Ya,
Yang mana saja 3 bidang sejajar itu? Pertama, kalian lihat gambar ini ya. Sisi ADEH sejajar dengan sisi BCGF. Silahkan kalian gambar dan salin gambar ini ya anak-anak di buku tulis kalian. Lalu sisi sejajar berikutnya, EFGH sejajar dengan ABCD. Silahkan kalian salin gambar ini. Jangan lupa ya anak-anak, sisinya yang sama ini, yang sejajar ini kalian warnai. Berikan warna yang sesuai kalian inginkan. Bebas ya. Selanjutnya, sisi sejajar yang terakhir atau yang ketiga, ABLF sejajar dengan CDGH. Jadi, tugas kedua kalian ini adalah membangun 3 bangun kubus ini dengan mewarnai bagian sisi yang sejajar ya anak-anak. Karena pada kubus memiliki 3 pasang atau 3 bidang sejajar yang sebangun, jadi kalian juga membuat sebanyak 3 bangun kubus. Kemudian diwarnai seperti yang Bu Guru contohkan tadi ya. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Jangan lupa tadi tugas pertamanya adalah menentukan banyaknya komponen yang ada pada kubus. Tadi ada 6 komponen ya. Lalu tugas kedua adalah membuat 3 bangun ruang kubus dengan menentukan atau diwarnai 3 pasang bidang sejajarnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan materi kali ini sangat bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya anak-anak. Semangat selalu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai sini ada yang belum paham apa itu bangun ruang dan juga volume? Alhamdulillah udah pada pinter semua ya. Alhamdulillah ibu ikut senang. Kalau ada anak-anak yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya dan juga mengatakan apakah ketidakbisaannya dalam materi ini. Oke, baik anak-anak, di sini ibu punya sedikit soal nih buat kalian atau sedikit latihan ya. Kita kerjakan bersama-sama. Oke, yang pertama ini ada luas alasnya 6 dikali 6. Berapa anak-anak jawabannya? Oke, bener banget 36 ya. Jawabannya adalah 36. Kita taruh dulu di sini. Kita tambah teks. Nah, jawaban pertama yang A adalah 36. Oke, yang B. Berapa anak-anak jawabannya? Tinggi kubusnya berapa sentimeter? Kalau misalnya luas alasnya 6 dikali 6, tinggi kubusnya berapa? 6 cm, bener sekali. Oh iya, jangan lupa kita pakai satuannya ya anak-anak, cm kubik. Nah, terus volume kubusnya berapa ya? Volume kubusnya V sama dengan 6 dikali 6 dikali berapa lagi ya? Dikali 6, bener banget. Jawabannya adalah berapa ya anak-anak? 6 pangkat 3 berapa? 6 dikali 6 dikali 6 berapa? 216. Iya, bener sekali. Pinter banget ya anak-anak ibu ya. Nah, jadi jawabannya adalah ini.
Oke, berarti udah pada bisa semuanya ya. Alhamdulillah, ibu ikut seneng jadinya nih kalau udah pada bisa, pada cepet nangkep gitu ya. Oke, berhubung udah pada bisa nih, alhamdulillah ibu punya 3 soal yang bakal kita kerjain bersama-sama juga. Nah, ibu juga sekalian mau ajarin kalian bagaimana mengerjakan soal dengan aplikasi yang sangat canggih nih. Aplikasi yang membantu kita dan mempermudah kita juga buat mengerjakan soal-soal matematika. Namanya aplikasinya adalah GeoGebra. Sebentar lagi ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara mengerjakan soal menggunakan GeoGebra ini. Oke anak-anak, ibu berikan 3 soal. Soal pertama yaitu buatlah bangun ruang kubus dengan panjang rusuk 7 cm. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi GeoGebra-nya. Nah, seperti ini adalah tampilan awal dari aplikasi GeoGebra yang akan kita gunakan. Nah, karena kita akan membuat bangun ruang kubus, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat alas kubusnya. Alas kubusnya itu bentuknya persegi. Jadi kita ke menu yang ini, lalu kita klik poligon. Karena rusuknya 7, jadi kita bikin titik dari 0, kita tarik ke 7. Nah, seperti ini. Terus kita naikkan ke angka 7 juga di sini. Nah, kita tarik lagi ke angka 7 sini. Terus ke bawah ke titik awal. Nah, jadi inilah dia alas dari kubus yang akan kita buat, yang rusuknya itu 7. Kalau udah bentuk seperti ini, lalu kita, karena kita mau membuat bangunnya menjadi nyata, kita klik di sini, terus ada titik 3, kita klik lagi, tampilan grafik 3D. Nah, seperti ini ya anak-anak. Lalu kita akan membuat kubusnya menjadi memiliki tinggi ya. Nah, kita ke piramid. Lalu yang ini paksa ke prisma atau silinder. Kita klik dulu objeknya. Nah, jika udah berwarna merah muda berarti itu udah aktif ya anak-anak. Terus ketinggiannya kita atur juga menjadi 7 cm. Oke. Nah, ini udah jadi nih anak-anak. Ini adalah kubusnya dengan rusuk 7 cm. Nah, kubus ini juga bisa dilihatnya bermacam-macam loh anak-anak. Bisa dilihat dari sisi depan, sisi samping, sisi belakang. Tuh lihat. Keren sekali ya. Nah, kan? Tuh. Bisa kita putar-putar. Nah, ini adalah pengerjaan soal nomor 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal yang nomor 2, hitunglah volume kubus ABCD IJKL dengan panjang rusuk 3 cm. Oke, kita akan masuk ke aplikasi GeoGebra. Yang pertama kita lakukan adalah sama dengan tadi, membuat alasnya terlebih dahulu. Tadi klik apa? Poligon. Karena rusuknya 3 cm, kita akan membuatnya dari titik 0. Sini ya. Ke poligon, lalu ke 0, ke angka 3, ke atas juga 3. Seperti tadi ya anak-anak. Nah, seperti ini. Kita ubah ke grafik 3D lagi. Nah, itu dia teman-teman. Udah jadi alasnya, lalu kita paksa ke prisma atau silinder. Kita klik dulu objeknya. Ketinggiannya 3. Nah, inilah bentuk kubus dari rusuknya yang 3. Ini
ya, bisa teman-teman lihat ya, A, B, C, D, I, J, K, L. Lalu bagaimana sih kita mencari volume tanpa harus menghitung? Dengan menggunakan GeoGebra ini, kita akan ke angle sini, lalu klik yang volume. Dan mudah sekali ya anak-anak, kita langsung aja klik di sini. Nah, volume dari kubus yang memiliki rusuk 3 cm adalah 27 cm kubik. Sama aja ya anak-anak, kalau kita klik di sini volumenya akan 27. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal terakhir yaitu hitunglah volume kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Oke, kita langsung aja. Kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Kita tunggu sebentar ya anak-anak. Nah, sudah mulai terbuka. Sama dengan tadi, kita akan ke poligon, lalu titik sumunya di 0, ke 5, atas juga 5, ke kiri 5, ke bawah juga 5, kembali ke titik awal. Kita jadikan 3D lagi anak-anak. Nah, itu dia. Lalu tadi kemana? Ke sini dan paksa ke prisma atau silinder. Jangan lupa di tab objeknya, ketinggiannya 5 ya anak-anak ya. Nah, inilah dia. Lalu kita ke sini. Kita klik yang volume. Kita klik juga ininya. Nah, volume mana nih? Volume dari kubus yang memiliki rusuk 5 cm adalah 125 cm kubik. Gampang banget kan anak-anak kalau misalnya kita mengerjakan soal dengan menggunakan GeoGebra ini. Makanya anak-anak harus sering berlatih agar anak-anak juga dapat mengaplikasikan GeoGebra dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk pembelajaran matematika. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan materi mengenai bangun ruang dan juga volume kubus. Setelah ini, jika anak-anak mungkin merasa masih kesulitan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, silahkan anak-anak bertanya kepada Ibu. Dan Ibu juga minta maaf jika banyak kekurangan dalam menyampaikan materi tadi. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Amin. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.